Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Harun Rasid di channel kita, channel YMaths. Ya, di sini saya akan sedikit berbagi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, kita akan praktekkan bagaimana kita cara mengukur volume serta luas permukaan suatu benda. Sini tepat di belakang saya sudah ada satu contoh bangun ruang sisi datar. Ya, kali ini kita akan membahas tentang akuarium. Akuarium ini kita akan sama-sama bagaimana menemukan volume dan luas permukaan dari akuarium ini. Ya, yang pertama, seperti yang kita tahu, untuk mencari volume serta luas permukaan, kita harus mengetahui secara pasti ukuran dari bangun ruang ini. Ya, akuarium ini berbentuk bangun ruang balok, ya. Jadi dia mempunyai dimensi atau panjang, lebar, serta tinggi. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengukuran. Pengukuran yang kita pakai adalah menggunakan meteran. Ya, untuk mengukur panjang, lebar, serta tinggi akuarium ini kita menggunakan alat ukur berbentuk meteran. Saya ada dua alat ukur yang bisa kita pakai, bisa meteran, bisa juga penggaris. Tapi kalau kita lihat penggarisnya masih terlalu kecil, jadi kita pakai yang lebih panjang, yaitu meteran. Oke, kita akan coba mengukur, akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari akuarium ini untuk menghitung volume dan luas permukaannya. Kita pakai menggunakan alat bantu ini, yaitu meteran. Ya, kita akan langsung coba ukur panjangnya terlebih dahulu. Oke, di sini cara mengukur panjangnya berarti kita pasang meterannya di ujung sini, tarik sampai dapat di ujung, dan kita menggunakan angka dalam satuan sentimeter di bagian bawah. Nah, di sini berhenti sampai angka 40 cm. Ya, bisa dilihat ya bahwa panjangnya adalah 40 cm. Setelah itu kita akan ukur lebar. Lebarnya sama seperti tadi, kita ukur dari ujung sampai ujung sini. Ya, terlihat di sini bahwa lebarnya juga sama dengan panjangnya tadi, sepanjang 40 cm. Jadi panjangnya 40 cm, lebarnya pun 40 cm. Dan yang terakhir, kita ukur tinggi akuariumnya. Oke, tinggi akuariumnya coba di sini pasang meterannya sampai di paling bawah. Ternyata bisa kita lihat bahwa tinggi dari akuarium ini adalah 52 cm. Ya, 52 cm. Bisa dilihat ya semua. Oke, sekarang kita udah dapat ya. Tadi dari hasil pengukurannya bahwa panjang dari akuariumnya adalah 40 cm, lebarnya juga 40 cm, sedangkan tingginya tadi adalah 52 cm. Ya, karena ini adalah akuarium yang terbuka di bagian atas, atau artinya akuarium yang tanpa tutup. Oke, sekarang kita akan menghitung volume akuarium tersebut. Nah, untuk mencari volume akuarium berarti kita menggunakan rumus formula untuk volume balok. Volume balok itu didapat dari panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Ya, ini cukup mudah diingat, P kali L kali T. Sehingga kita masukkan untuk volumenya, berarti panjangnya adalah 40 dikali dengan 40 lagi lebarnya dikali dengan tingginya adalah 52. Ya, sehingga didapat 40 kali 40
adalah 1600 dikali dengan 52, hasilnya adalah 83.200 cm kubik. Nah, karena di sini angkanya cukup besar, kita bisa ubah satuan. Biasanya volume itu bisa diubah menjadi liter. Ya, biasakan berapa liter air dalam akuarium tersebut. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam liter, berarti ini bisa dibagi 1000. Kita bagi 1000. Hasilnya 83.200 dibagi 1000, 83,2 liter. Ya. Jadi 83.200 dibagi dengan 1000, kita pindah satuan dan dari cm pangkat 3 diubah menjadi liter adalah dibagi 1000. Hasilnya 83,2 liter. Jadi maksimum volume yang dapat ditampung oleh akuarium tersebut adalah 83,2 liter atau 83.200 cm kubik. Ya. Jadi kalau untuk bangun ruang, walaupun dia tidak memiliki tutup atau terbuka, ketika kita mau mencari volumenya, maka tidak berpengaruh. Jadi mau dia tanpa tutup maupun dia punya tutup, untuk volumenya tidak ada pengaruh atau tidak ada perubahan. Oke ya, semoga bisa dimengerti ya. Oke, sekarang setelah tadi kita dapat volumenya, kita akan menghitung luas permukaan. Jadi luas permukaan akuarium tadi, yaitu sama aja kita mencari luas sisi-sisi seluruhnya. Ya, luas sisi seluruhnya itu berarti luas kaca tadi, karena akuariumnya terbuat dari kaca. Maka kita bisa menggunakan luas permukaan dari balok. Luas permukaan balok itu sama dengan, nah, kalau tadi untuk volume, ketika dia bangunnya terbuka maka tidak berpengaruh ya. Tapi untuk luas permukaan, ketika ada satu sisi yang terbuka atau sisi atasnya itu bolong atau tanpa tutup, maka luas permukaan balok akan berubah. Berubahnya di mana? Nah, kita akan lihat secara baik-baik. Yang pertama, ketika kita kalikan, biasanya kan 2 kali P kali L. 2 kali P kali L itu didapat dari P kali L. Ya, untuk sisi atas sama sisi bawahnya. Untuk sisi bawah sama sisi atasnya itu dikali 2. 2 kali P kali L. Tapi berhubung ini adalah atasnya tanpa tutup, maka untuk luas permukaan baloknya cukup P kali L saja untuk bagian yang pertama. Tidak perlu dikali 2, karena P kali L nya cuma satu sisi, yaitu bagian bawahnya saja. Bagian atasnya itu bolong. Nah, baru ditambah dengan 2 kali L kali T. Ditambah 2 kali L kali T ini didapat dari lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi untuk sisi kiri dan sisi kanan, maka dikali 2. Lebar kali tinggi itu adalah untuk sisi yang kiri, karena dia punya kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan sisinya, maka dikali 2. Nah, untuk yang ketiga adalah 2 kali P kali T. P kali T itu didapat untuk mencari sisi bagian depan. P kali tinggi. P kali T. Nah, kenapa dikali 2? Karena dia punya bagian depan dan bagian belakang. Ya. Sehingga terbentuklah untuk luas permukaan balok tanpa tutup, maka rumusnya menjadi seperti ini. P kali L, tidak perlu dikali 2 depannya, ditambah 2 kali L kali T, ditambah 2 kali P kali T.
Kalau sudah, kita tinggal masukkan P kali L, panjang kali lebar. Jadi 40 dikali dengan 40 tambah 2 kali L kali T. 2, lebarnya adalah 40, tingginya 52. Ditambah satu lagi 2 kali P kali T. 2 dikali 40 dikali 52. Nah, sehingga tinggal kita hitung dari masing-masing kurungnya. 40 kali 40 berarti 1600, tambah 2 kali 40 kali 52 itu adalah 4160, ditambah dengan 4160, karena ini sama ya. Berarti hasilnya bisa kita dapat adalah 0 dari paling belakang ya. 0 tambah 0 tambah 0 berarti 0. 6 tambah 6 12. 6 tambah 1 tambah 1 jadi 9. 9. Jadi hasilnya adalah 9920 cm persegi. Ya. Ini kurang lebih hasilnya. Jadi luas permukaan dari akuarium atau luas seluruh kacanya tadi adalah 9920 cm persegi. Jadi kalau kalian ingin membuat akuarium seperti model Bapak tadi, kalian harus menyiapkan minimal kaca seluas 9920 cm persegi. Oke, kurang lebih itu untuk luas permukaan akuariumnya atau luas permukaan balok tanpa tutup. Jadi kalau volume tidak dipengaruhi mau dia punya tutup atau tidak, tapi sedangkan luas permukaan itu mempengaruhi, sehingga rumusnya jadi berubah ya. Oke, semoga kalian bisa membedakan luas permukaan balok yang memiliki tutup atau luas permukaan balok lengkap dengan luas permukaan balok yang tanpa tutup. Masuk ke contoh yang kedua. Bangun ruang sisi datar yang kedua ini, saya ambil contoh yang lebih kecil, berbentuk sebuah kotak susu ya. Kotak susu ini akan kita ukur berapa volumenya dan luas permukaannya. Oke, sebelum kita menghitung volume dan luas permukaannya, maka kita akan mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari kotak susu ini. Sama seperti tadi ya, cuma bedanya saya menggunakan penggaris atau mistar karena bangunnya ini lebih kecil daripada yang sebelumnya. Oke, kita coba ukur dari panjangnya dulu. Bisa kita lihat cara mengukurnya. Taruh di paling bawah ya. Di sini ternyata panjang dari kotak susu ini adalah 19 cm ya. Panjangnya 19 cm, sedangkan lebarnya adalah 5,5 cm. Saya lihat ya, 5,5 cm. Sedangkan untuk tingginya, ambil tinggi dari kotak susu ini dari paling bawah sampai di atas, tingginya adalah 25 cm. Bisa dilihat? Oke, jadi kita sudah sama-sama tahu nih bahwa panjangnya itu adalah 19 cm, lebarnya 5,5 cm, dan tingginya adalah 25 cm. Sekarang kita mulai hitung ya. Susunya terlebih dahulu. Seperti kita hasil pengukuran kita tadi, bahwa panjang dari kotak susu itu adalah 19 cm. Lebarnya
adalah 5,5 cm dan tingginya adalah 25 cm. Untuk mencari volume, karena kotak susu ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, artinya dia berbentuk balok. Nah, maka kita menggunakan volume untuk menghitung balok. Volume balok didapat dari panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi. Ya. Nah, kita masukkan. Hanya 19 dikali dengan 5,5 dikali dengan 25. Setelah dikali, hasilnya adalah 2612,5 cm kubik. Ya. Nah, jadi volume yang bisa ditampung di dalam kotak susu ini maksimalnya adalah 2612,5 cm kubik. Oke, volume itu ada isinya ya. Isi yang bisa ditampung oleh kotak susu ini. Sedangkan susu tadi, sekarang kita akan menghitung luas permukaan. Apa sih luas permukaan? Luas permukaan itu adalah luas karton yang digunakan untuk menutupi bangun ruang ini. Jadi luas permukaannya atau luas kartonnya itu berapa sih? Nah, cara menghitungnya kita menggunakan luas permukaan balok. Jadi luas permukaan balok itu didapat. Ya, jadi untuk mencari luas permukaan kotak susu ini, kita bisa memasukkan rumus luas permukaan balok, di mana LP balok itu didapat dari 2 dikali P dikali dengan L ditambah 2 dikali L dikali dengan T ditambah 2 dikali P dikali dengan T. Ya, ini adalah luas permukaan balok. Oke, sehingga kita bisa masukkan nilai dari masing-masing panjang, lebar, dan tinggi ini ke dalam rumus. Jadi yang pertama 2 kali P kali L itu sama aja 2 dikali 19 dikali sama 5,5. Nah, ditambah untuk yang kedua 2 kali L kali T berarti 2 dikali 5,5 dikali dengan 25 T nya. Ditambah lagi 2 kali P kali T. 2 kali P kali T ini berarti 2 dikali 19 dikali 25. Nah, setelah kita masukkan berarti kita tinggal menghitung. Hitung dari yang dalam kurung yang pertama. 2 dikali 19 dikali 5,5 adalah 209 ditambah 2 kali 5,5 kali 25 275 ditambah yang ketiga 2 kali 19 kali 25 2 kali 19 kali 25 itu adalah 950. Nah, kalau sudah dapat tinggal kita total dari ketiga ini, maka hasilnya adalah 1434 cm persegi. Ini adalah luas permukaan dari kotak susunya. Ya. Nah, kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan ya untuk pertemuan kita yang kali ini tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar berbentuk balok. Nah, sekarang waktunya untuk kalian, tugas untuk kalian adalah ya, jadi sesi ini adalah Bapak akan ngasih tugas untuk kalian. Tugas untuk kalian adalah silahkan pilih bangun ruang sisi datar yang ada di rumah kalian masing-masing ya, untuk kalian hitung volumenya dan luas permukaannya. Jadi kalian bebas pilih apakah mau yang berbentuk seperti kotak susu tadi ya, atau mau yang bentuk seperti akuarium. Kalian harus melakukan pengukuran terlebih dahulu.
Jadi kalian pastikan kalian tahu dimensi ukuran dari masing-masing bangun ruang sisi datar yang ingin kalian hitung. Kalau kalian sudah tahu untuk dimensinya, apa itu panjangnya, lebar dan tingginya, kalian baru bisa mencari volumenya dan luas permukaannya. Oke, silahkan kalian buat videonya dan nanti dikirim ke Bapak. Oke, kurang lebih itu dulu ya untuk anak kelas 8. Semoga kita bisa dipertemukan lagi untuk di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.